تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل القرآن، آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Allah memudahkan kita untuk kembali membaca dan memahami kitab suci Al-Quranul Karim, kitab yang kita banggakan, yang kita muliakan, yang kita agungkan. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Al-Quran, amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita masuk ayat 148. Baik, sekarang untuk tafsir kita masuk ayat 148. Ayat ini berbicara fastabiqul khairat, tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa likullin wijhatun huwa muwalliha
huwa muwalliha fastabiqul khairat. Diawali dengan huruf waw. Waw ini huruf ataf ya. Ataf artinya menyambungkan pembahasan ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya berbicara tentang ahlul kitab yang tidak mau menerima perpindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke arah Ka'bah. Akhirnya mereka tetap sholat sembahyang menghadap ke arah Baitul Maqdis. Kemudian di ayat ini Allah berfirman bahwa setiap umat itu punya arah menghadap masing-masing. Walikulli wijhatun huwa muwalliha. Dan bagi setiap umat, ini ditafsirnya walikulli ummatin. Ya, ditafsirnya walikulli ummatin, dan bagi setiap umat wijhatun, memiliki arah menghadap atau memiliki kiblat. Huwa muwalliha, yang dia menghadap kepadanya. Yahudi punya kiblat kan? Di mana kiblatnya? Baitul Maqdis. Kalau Nasrani sama Roma. ke Italia. Boleh. Baik. Allah taala. Tapi saya baca-baca itu ya, kalau di Indonesia ya ke arah timur di Yerusalem. Allah taala. Kemudian setiap agama punya arah kiblat masing-masing. Ada yang menghadap ke arah matahari, ya. Ada yang menghadap kepada apa saja yang ada di tempatnya, ya. Tapi arah kiblat yang ditetapkan oleh Allah itu hanya arah kiblat kaum muslimin, yaitu Ka'bah. Adapun arah kiblatnya Yahudi, arah kiblatnya Nasrani, dan arah kiblat yang lain itu bukan berdasarkan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dari Allah hanya arah Ka'bah. Ayat ini Bapak Ibu juga bisa kita ambil pelajaran bahwa setiap manusia itu punya wijhah, punya cara pandang masing-masing. Kalau kami dulu di pesantren menyebutnya sebagai masyhad. Masyhad itu sudut pandang, ya. Sebelum niat itu sebenarnya ada masyhad. Masyhad itulah yang akan mengarahkan niat. Orang kalau punya cara pandang yang positif, maka niatnya akan selalu baik. Tapi kalau orang punya cara pandang yang negatif, ya, maka niatnya juga tidak jauh beda dengan cara pandang. Ya. Ini kalau bahasa bahasa hadisnya, "Dhann ana inda dhanni abdi." Saya sesuai prasangka hambaku. Cara pandang hambaku itu bagaimana, begitulah aku akan memperlakukannya. Kalau cara pandang kita positif, maka Allah akan mudahkan kita untuk mendapatkan hal-hal yang positif. Tapi kalau cara pandang kita negatif, maka yang kita dapati hal-hal yang negatif. Jadi masing-masing manusia punya wijhah, punya cara pandang, ya, punya kiblat, ya. Huwa muwalliha, yang dia menghadap kepadanya. Kemudian Allah berfirman, fastabiqul khairat. Maka wahai kaum muslimin, berlomba-lombalah kalian al khairat, dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Kalau satu kebaikan bahasa Arabnya khairun, kalau banyak khairat. Ini menunjukkan bahwa kita tidak hanya berlomba-lomba dalam satu kebaikan, tapi berlomba-lomba dalam banyak kebaikan. Fastabiqu ini dari kata sabaqah, atau satu akar kata dengan musabaqah. Pernah dengar tak istilah ini? MTQ, musabaqah tilawatil Quran. MHQ, musabaqah hifzil Quran. Fastabiqu, berlomba-lombalah kalian. Kenapa Allah memerintahkan manusia untuk berlomba-lomba? Karena memang pada dasarnya hidup ini penuh dengan berlomba.
persaingan. Bapak Ibu, betul nggak? Hidup ini penuh dengan persaingan. Bahkan mohon maaf, ketika sperma itu masuk, ya, maka ada banyak sel sperma yang bersaing untuk bisa bertemu dengan sel tersebut. Hanya ada satu yang menang di Allah, dan kitalah yang lahir ini yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari situ kita dapat mengambil pelajaran bahwa hidup ini penuh dengan perlombaan dan persaingan. Ada yang berlomba untuk mendapatkan banyak pelanggan. Ini biasanya kan pedagang. Ya. Ada yang bersaing untuk mendapatkan banyak keuntungan. Ya. Ada yang bersaing untuk mendapatkan banyak siswa. Karena sekolah semakin banyak, ya, hampir jaraknya tidak jauh di orang yang berlomba. Sekolah itu di mana-mana. Sehingga sekolah saat ini mereka mengatur strategi bagaimana caranya mendapatkan siswa yang banyak. Itu perlombaan, persaingan. Ada yang bersaing untuk mendapatkan pekerjaan. Ada yang bersaing untuk mendapatkan menjadi pegawai ketika dibuka PNS. Itu kan bersaing itu dari 2.000 orang yang diterima hanya 10 orang. Ya. Jadi hidup ini penuh dengan persaingan. Nah, persaingan atau perlombaan itu ada 3 macam. Ya. Ada yang mubah, ada yang haram, ada yang masyru'. Masyru' itu diperintahkan. Yang mubah contohnya apa? Perlombaan yang mubah contohnya apa? Lomba makan itu mubah, makan bukannya susah. Lomba makan, olahraga, ya. Nah, lomba makan kerupuk, lomba olahraga, ya. Kemudian, ya, termasuk juga lomba dalam perkara-perkara dunia, ya. Banyak-banyakan harta, kemudian lomba tinggi-tinggian kedudukan, itu juga perkara yang mubah, ya. Tapi kalau tidak dapat mengatur iman di situ, bisa terjerumus dalam perkara yang tercela, ya. Karena Allah berfirman, alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Celakalah orang-orang yang berbangga-bangga dengan harta dan kedudukan. Berlomba dalam urusan dunia itu tidak ada habisnya dan tidak ada ujungnya. Kata Nabi, seandainya manusia itu memiliki 2 lembah yang isinya emas, maka dia akan minta lembah yang ketiga. Dan dia tidak akan puas kecuali mulutnya sudah ditutup dengan tanah. Maksudnya kecuali dia sudah meninggal dunia, masuk ke dalam kubur. Jadi perlombaan yang tidak pernah memuaskan, yang tidak pernah ada ujungnya, itu adalah perlombaan dalam urusan dunia, ya. Dan inilah yang ditakutkan oleh Rasulullah pada umatnya. Suatu ketika Rasulullah SAW berkata kepada sahabatnya, "Idza futihat 'alaikum khazain Faris war Rum, ayyu qaumin antum?" Kata Nabi, apabila perbendaharaan negara Faris dan Romawi, Persia dan Romawi, apabila kalian diberikan harta kekayaan sebagaimana yang diberikan kepada Persia dan Romawi, sangat mudah kalian untuk mendapatkan dunia, mengumpulkan pundi-pundi kekayaan. Nabi bertanya, ayyu qaumin antum? Kira-kira kalian saat itu akan menjadi seperti apa? Kemudian sahabat Nabi yang paling kaya namanya Abdurrahman bin Auf. Ini sahabat yang sedih karena kaya. Kalau kita kan sedih karena miskin, ya. Sahabat ini sedih karena kaya. Subhanallah, ya. Itulah kalau orang cinta, ya. Mau nolak kekayaan tidak bisa, karena yang mentakdirkan orang itu kaya bukan pekerjaannya, tapi siapa? Allah. Innallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah yang meluaskan rezeki, Allah juga yang melapangkan rezeki. Abdurrahman bin Auf ketika mendengar bahwa
Nabi minta kepada Allah agar dibangkitkan bersama orang-orang miskin. Sedih beliau dengan kekayaannya, ya, sedih karena kaya. Nah, Abdurrahman bin Auf menjawab, naqulu kama amara Allah. Wahai Rasulullah, kami akan berkata dan kami akan menjadi sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasulullah bersabda, au ghairu dzalik, tapi bisa jadi kalian tidak seperti itu. Tatanafasun, kalian akan berlomba-lomba untuk mencari dunia, mengumpulkan harta kekayaan. Tsumma tatahasadu, kemudian ketika kalian saling berlomba-lomba dalam urusan dunia, apa yang terjadi? Tatahasadu, kalian akan saling hasud, saling dengki, saling benci satu dengan yang lain. Tidak terima kalau yang satunya lebih kaya, tidak terima kalau orang lain lebih banyak harta. Itulah yang ditakutkan oleh Nabi. Tsumma tatadabaru, kemudian kalian saling merendahkan. Tsumma tatabaghadu, kemudian kalian saling membenci satu dengan yang lain. Au nahwa dzalik, kemudian Nabi melanjutkan, fataj'aluna ba'dahu 'ala riqabin ba'd, kemudian kalian saling membunuh satu dengan yang lain gara-gara harta dunia. Jadi berlomba-lomba dalam urusan dunia sebenarnya perkara yang mubah. Tapi kalau sudah sampai kepada tahap hasud, dengki, saling membenci, saling merendahkan, ini sudah masuk dalam perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kontes politik itu boleh tidak? Boleh, ya. Jadi berlomba-lomba untuk mendapatkan jabatan itu boleh. Tapi kalau caranya jemaah Allah yang tidak benar, ya, merendahkan yang lain, yang satu mengatakan kampret, yang satunya lagi mengatakan apa? Itu kan sudah tidak bagus, ya, tidak sehat persaingannya. Dan itulah yang dikhawatirkan oleh Nabi. Kalian akan saling hasud, saling benci, bahkan saling menghina satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua, ada persaingan yang hukumnya haram, ya. Persaingan yang hukumnya haram. Contohnya apa? Contoh persaingannya haram, judi. Nah, dan judi itu tidak hanya panjenengan datang main gaple atau apa namanya yang dikocok itu, main dadu. Tidak hanya itu. Sekarang ini ada motif-motif judi yang orang menganggapnya itu bukan judi, beli kupon, bukan togel, beli kupon. Misalnya ada hadiah ini, ya, hadiah, tapi yang hadir di acara itu untuk mendapatkan hadiah harus beli kupon. Dan uang kupon itu sebenarnya untuk menutupi uangnya hadiah ya orang yang mau, ya. Itu termasuk judi itu, ya. Kecuali panjenengan dikasih kupon satu persatu tanpa bayar, halal. Ternyata panjenengan yang dapat sesuai nomornya, ya, yang disebutkan halalan thayyibah. Tapi kalau panjenengan harus beli kupon, ya, berarti di situ ada orang yang dirugikan. Dan itu termasuk unsur judi yang Allah. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal azlamu wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya khamar dan judi itu termasuk perbuatan kotor dan perbuatan syaitan. Hati-hati, ya. Dan sekarang ini banyak orang yang melakukan hal itu, ya. Apalagi sekarang ada Piala Dunia, ya. Jadi orang-orang banyak taruhan, ya. Dan itu termasuk judi akbar, ya. Makanya judi itu kan dalam bahasa Quran disebut dengan maisir. Maisir satu akar kata dengan yasir. Yasir apa artinya? Yusrun. Inna ma'al usri yusra. Yusra artinya kemudahan. Maisir orang yang mencari kemudahan karena ingin mudah dapat uang tanpa bekerja. Makanya Allah mengatakan judi itu dengan istilah maisir, ya. Maka perlombaan persaingan yang
ada unsur perkara yang dilarang oleh Allah, itu hukumnya haram. Kemudian yang ketiga, ada persaingan atau perlombaan yang masyru', yang diperintahkan. Contoh ya, berlomba untuk mendapatkan shot pertama. Tapi kalau kita ini berlomba untuk mendapatkan shot yang terakhir. Berlomba-lomba untuk mendapatkan shot yang pertama, karena shot pertama itu shotnya para malaikat. Ya. Kemudian berlomba untuk membaca Al-Quran, ya. Berlomba untuk menghafal Al-Quran. Pokoknya dia tidak terima kalau disalib hafalannya. Nah itu fastabiqul khairat, bagus. Ya, tidak terima, tidak ridho kalau hafalannya disalib. Ya, awalnya dia 3 juz, teman 1 juz, cuman karena temannya lebih tekun, akhirnya disalib. Tidak terima dia, tambah tekun. Itu bagus. Ya. Ada tidak ya seperti itu di sini? Ada. Kebalikannya ada. Kebalikannya ya. Kebalikannya apa? Dia tidak terima apa? Dia ingin tidak terima kalau orang lain itu santai, akhirnya dia pengen santai. Tidak terima kalau orang lain sedikit hafalan, akhirnya dia tidak nambah hafalan. Kebalikan itu. Ada banyak riwayat Imam rahimahullah mengenai sahabat Nabi yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan yang masyhur itu adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Makanya iman Abu Bakar As-Siddiq itu kalau ditimbang dengan iman seluruh manusia, belum bisa menandingi imannya Abu Bakar As-Siddiq. Saking beratnya dan saking kuatnya iman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kata Nabi, seandainya iman Abu Bakar ditimbang dengan umat sekalian manusia, maka belum dapat menandingi imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Banyak kisah-kisah masyhur tentang semangatnya Abu Bakar As-Siddiq dalam melakukan kebaikan. Di antaranya adalah hadis yang disebutkan dalam riwayat Imam Muslim. Ketika masuk di waktu pagi, ya mungkin waktu duha atau ba'da subuh, Nabi SAW biasanya tidak langsung pulang. Habis subuh itu Nabi biasanya duduk tarabba, duduk bersila, berzikir kepada Allah sampai datangnya waktu syuruk. Kemudian setelah itu Nabi akan berbincang-bincang dengan para sahabatnya apabila mereka masih belum pulang. Ya. Kemudian Nabi bertanya kepada mereka. Ya. Kata Nabi, "Man asbahal yawma minkum shaiman?" Siapa yang hari ini puasa? Kata Nabi, siapa yang hari ini puasa di antara kalian? Yang angkat tangan Abu Bakar. Ana ya Rasulullah, saya. Ini bukan riya jemaah Allah, tapi semangatnya Abu Bakar untuk melakukan kebaikan. Kemudian Nabi bertanya lagi, "Man 'ada minkum maridan?" Siapa yang kemarin menjenguk orang sakit? Kata Abu Bakar, "Saya ya Rasulullah." Kemudian ditanya lagi oleh Nabi, "Man syahida minkumul yawma janazah?" Siapa hari ini yang mengantarkan jenazah? Kata Abu Bakar, "Saya ya Rasulullah." Kemudian, "Man at'amal yawma miskinan?" Siapa yang hari ini memberi makan orang miskin? Maka Abu Bakar menjawab, "Ana ya Rasulullah." Saya wahai Rasulullah. Kemudian Nabi bersabda, "Tidaklah perkara-perkara itu berkumpul dalam diri seseorang kecuali dia akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala." Dan ini dalil bahwa Abu Bakar dijamin surga oleh Allah dan Rasul. Coba kalau saya tanya, siapa yang hari ini puasa? Hah? Siapa yang hari ini menjenguk orang sakit? Nah, kalaulah Nabi hidup sampai sekarang dan masuk di masjid ini, ya, siapa yang hari ini puasa? Semuanya diam. Ustadznya pun juga diam. Siapa yang hari ini menjenguk orang sakit? Semua diam. Ya.
Tapi ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, siapa hari ini puasa? Abu Bakar langsung angkat tangan. Ya. Kemudian ada kisah Abu Bakar dengan Umar bin Khattab dalam bersedekah. Jadi ketika perang Tabuk, Nabi mengumumkan kepada para sahabatnya untuk berinfak keperluan peperangan. Maka Umar bin Khattab kemudian berkata, saya akan berinfak sebanyak mungkin dan tidak akan ada orang yang bisa menyaingi sedekah saya, infak saya, kata Umar bin Khattab. Maka beliau pulang ke rumahnya mengambil setengah hartanya. Misal dia punya 100 juta, diambil 50 juta, diberikan kepada Rasulullah. Ditanya oleh Rasulullah, wahai Umar, kok banyak banget? Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, aku tinggalkan setengahnya. Kemudian keesokan harinya Abu Bakar As-Siddiq, beliau berkata, berjanji, saya akan sedekahkan seluruh hartanya. Kalau Umar setengahnya, Abu Bakar seluruh hartanya. Kemudian dia mengambil seluruh hartanya, 100 juta, misalnya 100 juta dia ambil, dia berikan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Kata Abu Bakar As-Siddiq, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Kemudian Umar bin Khattab mengetahui hal itu, beliau berkata, memang saya tidak bisa menyaingi Abu Bakar dalam hal kebaikan. Ya. Jadi luar biasa Abu Bakar Siddiq dalam berlomba-lomba melakukan kebaikan. Dan kita mungkin sering mendengar kisah ya, orang fakir di zaman Nabi yang mengadu kepada Rasulullah tentang amalannya yang dikalahkan oleh orang-orang kaya. Dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami ini kalah dengan orang kaya. Kenapa katanya? Lah ya, mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, tapi mereka bersedekah dengan harta, berinfak dengan kekayaan mereka. Sedangkan kami adalah orang fakir miskin ya Rasulullah. Nah, kata Nabi, mau tidak aku ajarkan kepadamu, kalau kamu lakukan itu, maka kamu akan menjadi orang yang paling utama dibandingkan orang sebelum kalian dan orang setelah kalian. Maka orang miskin itu semangat, tentu ya Rasulullah, sampai disembunyikan oleh mereka amalan itu supaya orang lain tidak tahu, saking semangatnya ya. Kata Nabi, bacalah subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali selepas sholat. Jadi amalan itu adalah amalan orang miskin ya. Tapi tidak khusus bagi mereka. Kemudian orang kaya pun mengetahui amalan itu, akhirnya mereka mengamalkan hal yang sama. Kemudian orang miskin datang lagi ke Rasulullah, ya Rasulullah, orang kaya sudah tahu, kata mereka, berarti kami kalah lagi ya Rasul. Kata Nabi, wallahu yu'tihi may yasha. Allah itu memberikan karunia-Nya kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Sudahlah kalian beramal sesuai kemampuan kalian. Dan itu dalil jemaah rahimahumullah bahwa betapa para sahabat itu betul-betul mengamalkan ayat fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Bukan hanya satu kebaikan, tapi khairat, banyak kebaikan ya. Berlomba-lomba dalam baca Al-Quran, berlomba-lomba dalam sholat. Tapi kalau dalam sholat bukan berlomba-lomba cepet-cepetan ya. Dalam sholat itu maksudnya berlomba-lomba untuk datang lebih awal ya. Berlomba-lomba dalam bersedekah dan lain sebagainya. Jadi perlombaan kita sebagai orang beriman bukan perlombaan dalam urusan dunia. Kalau urusan dunia itu biarlah mereka yang tidak beriman kepada Allah berlomba demikian. Sedangkan kita ini kalaupun kita berlomba mencari harta, tujuannya adalah untuk akhirat. Kemudian Allah berfirman, "Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an." Dimanapun kalian berada, Allah akan mengumpulkan kalian semua.
Inilah kuasa Allah. Sebagaimana firman-Nya di surah Al-Mulk, "Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun." Dialah Allah yang membuat kalian tersebar di muka bumi. Ya. Ada orang Kalimantan kemana, orang Malang Kalimantan, tersebar di muka bumi. Ya. Dan yang membuat manusia tersebar di muka bumi ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihi tusyarun, walaupun kalian tersebar di tempat yang berbeda-beda, ya, bahkan meninggal di tempat yang berbeda-beda, wa ilaihi tusyarun, kalian semua akan dikumpulkan dalam satu tempat oleh Allah. Dan itulah kuasa Allah. Walaupun berada di tempat yang berbeda-beda, meninggal di tempat yang berbeda-beda, dimakamkan di tempat yang berbeda-beda, tapi Allah berkuasa untuk mengumpulkan dari sana. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh manusia. Ada tidak manusia yang bisa mengumpulkan manusia menjadi satu? Tidak ada. Sehebat-hebat manusia itu tidak akan bisa mengumpulkan orang dalam satu kota berkumpul di satu tempat. Tidak bisa. Pasti ada yang tidak ikut. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan kuasanya dapat mengumpulkan manusia dalam satu tempat, yaitu di padang mahsyar. Untuk apa mereka dikumpulkan? Untuk dihisab, ya. Dan mereka akan berkumpul dalam keadaan yang berbeda-beda. Ada yang berjalan dengan mukanya. Ada yang berjalan kaki, ada yang menggunakan kendaraan. Berbeda-beda sesuai amalnya, bukan sesuai kedudukannya di dunia. Kemudian mereka akan dihisab, dipanggil satu persatu oleh Allah. Dipanggil satu persatu untuk menerima catatan amalnya. Ada 3 kali sebenarnya manusia itu dipanggil oleh Allah. Ya. Pertama, dipanggil untuk untuk ta'dzir. Ta'dzir itu menyampaikan alasan-alasan. Ya. Kata Allah, silakan kamu sampaikan alasan-alasan. Dipanggil untuk itu pertama. Kemudian yang kedua, dipanggil untuk berdebat. Ayo, kamu mau debat apa dengan saya, kata Allah. Kalau saya putuskan kamu masuk neraka, kamu mau debat apa dengan saya? Semua catatan sudah jelas, hisab sudah jelas. Kemudian yang ketiga, dipanggil untuk mendapatkan catatan amal. Ya, setelah catatan amal itu Bapak Ibu, kemudian dihisab. Nah, hisab itu ada 3. Ada yang tanpa hisab. Jadi masuk surga tanpa hisab. Ya. Ini jumlahnya ada 70.000 orang. Dan masing-masing 1.000 membawa pengikut 70.000. Berarti jumlahnya berapa semua? 4.900.000. Berarti ada 4.900.000 manusia yang masuk surga tanpa hisab. Tidak ditanya belas, langsung masuk. Oh Pak Ayong masuk. Itu. Tidak ditanya sama sekali. Itu jumlahnya 4.900.000. Semoga kita termasuk yang itu. Kemudian yang kedua, dihisab tapi hisaban yasira, hisab ringan. Hisab ringan itu hanya ditunjukkan, ya. Ditunjukkan. Misalnya Pak Dedi ditunjukkan ini kesalahannya. Kamu pernah melakukan dosa ini. Hari ini jam segini dosanya ini. Ditunjukkan. Di dunia kata Allah, aku tutupi dosamu sehingga kamu tetap dihargai oleh orang-orang. Dan sekarang di akhirat kata Allah, aku ampuni. Selesai, dipersilahkan ke surga. Itu namanya hisab yang ringan. Ada hisab yang berat. Ya, man husiba udziba kata Nabi. Siapa yang dihisab dengan hisab yang berat, maka dia pasti diazab oleh Allah. Ditanya, dibuat ruwet pikirannya, dibuat takut, setelah itu dimasukkan ke neraka untuk membalas ya keburukan-keburukan yang dia lakukan. Setelah dihisab baru kemudian ditimbang. Ya. Setelah ditimbang jemaah rahimakumullah, baru kemudian sirat, ya, menyeberangi atau menjalani jembatan.
Ya. Di situ antara ke surga atau jatuh ke neraka. Itulah urutan ketika manusia nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman dalam ayat ini, "Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'ah." Dimanapun kalian berada, Allah akan dapat mengumpulkan kalian semua kelak pada hari kiamat. Kenapa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Kemudian Allah berfirman, "Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Dan dari manapun kamu keluar, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Bukan ke arah Ka'bah ya, tapi ke arah Masjidil Haram. Karena inti daripada Masjidil Haram itu adalah Ka'bah. Jadi Ka'bah Masjidil Haram, inti daripada Masjidil Haram itu adalah Ka'bah. Maka ketika sholat dimanapun kita berada, mau tinggal di daerah manapun, maka ketika sholat fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkan wajah ke arah. Ingat ya, ini bahasanya syatra. Syatra itu arah. Kalau kita di Indonesia berarti arahnya kemana? Ke barat. Tidak harus persis pas Ka'bah begitu, enggak. Sehingga tidak perlu repot-repot merubah shop di dalam masjid, karena ada apa namanya? Ada informasi dari ahli falak atau dari sebagian peneliti bahwa ada pergeseran bumi sedikit ya. La ba'sa jamaah rahimakumullah, tidak apa-apa, tetap menghadap ke arah barat. Karena arah barat itu bagi orang Indonesia arah Ka'bah ya. Tapi bagi yang sholat di dekat Ka'bah ya, itu tidak cukup hanya menghadap ke arah ya, tapi harus persis menghadap ke Ka'bah ya. Kalau sholat di dalam Ka'bah itu bebas ya, mau menghadap ke timur, ke barat, ke selatan, ke utara, sah-sah saja. Bahkan rakaat pertama menghadap ke timur, rakaat kedua menghadap ke selatan, rakaat ketiga menghadap ke utara, ke barat, itu sah-sah saja. Karena di dalam itu menghadap kemanapun tetap menghadap ke arah Ka'bah ya. Tapi kalau jauh dari Ka'bah, maka menurut ayat ini syatral masjidil haram, cukup ke arah Masjidil Haram. Wa innahu lal haqqu mir rabbik, sesungguhnya arah Masjidil Haram itu lal haqqu mir rabbik, benar-benar hak dari Tuhanmu, yakni dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi perpindahan Ka'bah dari arah Baitul Maqdis ke arah Ka'bah itu bukan dari Nabi Muhammad, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga siapa yang tidak mengikuti perpindahan itu dan siapa yang menghadap kepada selain Ka'bah, maka tidak sah salatnya. Ya, tidak sah. Jadi kalau panjenengan sengaja memalingkan arah ya, itu salatnya tidak sah. Contoh, yang harus menghadap itu kalau sholat berarti dada ya. Kalau muka ya, itu tetap dianggap sah walaupun tidak menghadap dari awal sampai akhir ke arah Ka'bah. Misalnya mukanya menghadap ke atas begini, sholat mukanya ke atas, atau tolah-toleh, nah itu masih dianggap sah. Tapi hukumnya makruh. Karena itu perbuatan yang dilakukan oleh orang munafik di zaman Rasulullah. Orang munafik kan kalau sholat begitu, lihat kanan, kiri. Nah, itu orang munafik. Selama dada tidak berubah, tidak berpaling. Kalau sudah menoleh dengan dada begini, tidak sah sholatnya. Harus diulang. Walaupun hanya 1 detik, tidak sah. Karena menghadap ke arah Ka'bah itu harus totalitas dari awal sampai akhir, tidak berubah sama sekali. Kalau menghadap saja sedikit begini,
Nah, tidak sah kecuali sholat khauf. Tahu sholat khauf enggak? Sholat khauf itu sholat dalam keadaan darurat, ya. Kalau di zaman Nabi sholat dalam keadaan perang. Nah, maka berubahnya atau bergesernya dada kita dari arah kiblat, ya, itu la ba'sa, tidak apa-apa. Contoh misalnya panjenengan sedang sholat, tiba-tiba ada maling, itu lanjutkan sholat apa ngejar maling? Hah? Ada maling jemaah rahimakumullah, panjenengan sholat, ya, mungkin banyak sholat ya di masjid, terus motornya taruh situ, panjenengan sambil melirik ke motor, takut diambil maling, ternyata betul ada maling, ya. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i, ya, sholat tetap tidak boleh dibatalkan. Kalau dibatalkan hukumnya haram. Nah, lalu bagaimana? Kejar malingnya, ya. Jadi tetap sholat, ya, jangan batalkan sholatnya. Jadi datangi maling itu, suruh pergi apa? Tapi jangan bicara, pergi. Tidak sah sholatnya, ya. Datangi malingnya, dekati dia sehingga dia lari, ya. Kemudian setelah itu lanjutkan sholat seperti biasa. Nah, ini masuk dalam kategori sholatul khauf. Jadi kalau dalam sholat khauf, jamaah rahimakumullah, ini boleh berubah daripada arah kiblat. Tapi kalau dalam sholat sunnah, nah, ulama menyebutkan kalau sholat sunnah berubah arah kiblatnya itu tetap sah. Karena Nabi pernah sholat sunnah witir di atas unta. Nabi pernah sholat sunnah witir di atas unta. Ini berubah ini maksudnya adalah ketika di atas kendaraan, ya. Nabi pernah melaksanakan sholat witir. Nabi itu kan tidak pernah meninggalkan sholat witir. Kalau beliau perjalanan, beliau akan sholat di atas kendaraan. Dan beliau akan menghadap sebagaimana arah kendaraan itu menghadap, ya. Dan itu dalil jemaah rahimakumullah bahwa sholat sunnah di atas kendaraan itu sah walaupun kiblatnya berubah-ubah, ya. Tapi kalau sholat wajib di atas kendaraan tidak sah. Tidak sah sholat wajib di atas kendaraan kecuali arah kiblatnya tidak berubah-ubah, ya. Kalau sholat di atas mobil, di atas pesawat itu kan berubah-ubah arah kiblat, tidak sah. Sholatnya tidak sah. Karena syarat sah sholat itu, khususnya sholat wajib, adalah menghadap ke arah kiblat, ya. Karena sholatnya tidak sah, maka sholat di atas kendaraan, sholat wajib di atas kendaraan itu dianggap sholat lihurmatil wakti, hanya menghormati waktu. Oh, sekarang waktunya sholat, ya. Menghormati waktu, akhirnya dia sebenarnya sholatnya tidak sah. Dan nanti kalau dia sampai ke tempat, wajib diulang sholatnya. Atau kalau dia misalnya sholat jamak, ya berarti sholat lagi jemaah rahimakumullah, ya. Paham, ya? Nah, jadi sholat di atas pesawat itu tidak sah. Sholat wajib di atas pesawat itu termasuk dalam kategori lihurmatil wakti, menghormati waktu. Wa innahu lal haqqu mir rabbik. Jadi menghadap ke arah kiblat itu memang hak datangnya dari Allah, bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad hanya menyampaikan kepada umatnya. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah tidak lalai, tidak lengah, tidak lupa terhadap apa yang kalian lakukan. Semua dalam pengawasan Allah, semua dalam pengetahuan Allah, dan semua dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.